Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu yang akan memerdekakan kami hari ini. Engkau memberkati semua kami dimanapun kami berada. Kami yakin percaya di mana ada kebenaran, di situ pasti ada kemerdekaan. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah Tuhan akan kuatkan, yang susah Tuhan akan hiburkan. Bahkan hari-hari ini mereka yang membutuhkan penghiburan, Tuhan hadir dengan segala kekuatan-Mu memberikan penghiburan yang baru. Terpujilah nama-Mu, kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus setiap kita percaya, sama-sama kita katakan amin. Nah, mari angkat Alkitab Bapak Ibu, kita deklarasikan bersama-sama kebenaran firman Tuhan hari ini. 1, 2, 3, ayo. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur bisa kembali berjumpa dalam ibadah online hari ini. Dan apapun keadaan kita, saya percaya tetap Tuhan itu baik. Amin Bapak Ibu. Hari ini saya berikan judul atau tema sharing pagi ini adalah When God Has Different Plans. Ketika Tuhan punya rencana-rencana yang berbeda dalam hidup ini. Saudara, kadang-kadang memasuki tahun 2020 ada banyak orang mulai banyak bertanya, kenapa ada agenda yang berubah? Kenapa ada pernikahan yang bisa cancel? Kenapa ada bisnis yang tiba-tiba pending di tengah jalan? Ada banyak pertanyaan di sekeliling kita. Kenapa begini? Kenapa begitu? Bahkan tanpa sadar memasuki tahun 2020, saudara. Ini sesuatu yang jadi pertanyaan semua orang. Is everything cancel? Semua cancel, semua berubah. Liburan berubah, rencana pendidikan bisa berubah. Bahkan waktu kita tahun 2019 Desember kita belum tahu akan terjadi perubahan seperti apa. Dan tiba-tiba memasuki tahun 2020 ada banyak perubahan yang terjadi. Saya menemukan ada banyak orang, mereka mulai bertanya gini, kenapa plan, rencana yang sudah disusun sedemikian baik, wacana yang sudah disusun sedemikian rapi, tiba-tiba seakan-akan dalam quote and quote semuanya berubah secara drastis. Saudara, tidak ada satupun orang yang tahu kenapa semua ini bisa terjadi. Tetapi saya ingin ajak Anda dan saya memahami hari ini. Seorang hamba Tuhan namanya Pastor John Hagee pernah berkata, God has a plan and purpose for you. Saudara, Tuhan itu punya rencana dan tujuan bagi setiap kita. Saya ingin pagi ini, hari ini, saudara punya keyakinan yang dalam terhadap Tuhan. Bahwa rencananya, tujuannya selalu yang terbaik di dalam hidup kita. Dan dia lanjutkan gini, He will not fail you. Dia Tuhan yang tidak ingin mengecewakan Anda. Mungkin hari ini Anda bertanya, lah bisnis yang gagal apa enggak buat kecewa Pak? Rencana pernikahan yang gagal apa enggak membuat kecewa? Bukankah rencana liburan yang gagal bisa membuat saya kecewa? Bisnis yang tiba-tiba baik awalnya hari ini mesti tutup. Bukankah itu membuat saya putus asa? Ada banyak orang hari ini di masa-masa seperti ini ketakutan sedang terjadi. Kekecewaan sedang terjadi. Tapi saya mau beritahu, rencana yang dia siapkan buat saya dan buat saudara adalah selalu rencana yang terbaik. Dia Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Karena selalu dalam hidup kita, Tuhan itu yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Saya ingin ajak Anda angkat nyanyi lagu ini. Supaya Anda sadar bahwa setiap hari Tuhan itu baik dalam hidup kita. Ya Yesus baik, katakan. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan. Ya Yesus baik. Amin. Ya Yesus baik. Amin. Ya Yesus baik. Dia baik buat
buat saya. Saudara, mungkin Anda berkata, Tuhan, kenapa kok bisa terjadi sebuah kegagalan? Mungkin Anda bertanya, Tuhan, kenapa kok bisa terjadi cancel? Tapi percayalah, Tuhan yang Anda dan saya sembah bukan Tuhan yang mengecewakan dalam hidup kita. Saudara, seorang hamba Tuhan yang namanya Yusuf dicatat di Alkitab. Tuhan memberikan sebuah mimpi yang luar biasa, visi yang besar. Satu kali Tuhan memberikan mimpi bahwa satu kali dia akan jadi berkat buat keluarganya, bahkan bagi bangsanya. Tetapi Anda bayangkan, untuk mencapai sebuah rencana Tuhan yang hebat, Yusuf tidak secara otomatis langsung jadi Perdana Menteri di Mesir. Dia pernah mengalami satu peristiwa human trafficking. Dia dijual di usia muda. Anda bisa bayangkan, saudara, orang dengan daerah yang berbeda, budaya berbeda, bahasa yang berbeda, makanannya beda. Dia harus dijual ke negeri orang. Gak mudah. Mungkin Yusuf bertanya-tanya, kalau memang Tuhan punya rencana baik, kok saya ngalami human trafficking? Kenapa saya harus dijual? Dan Anda bayangkan belum selesai penderitaan yang dia alami. Tuhan buat dia harus mengalami satu masa dia kerja di rumah Potifar sebagai budak. Saudara bisa bayangkan visi besar, rencana besar yang dia pernah Tuhan beritahu. Tapi dia bermula dari seorang budak. Pertanyaannya gak mudah, seorang budak bisa diangkat menjadi seorang pemimpin. Saudara belum selesai jadi budak, maka Yusuf ini difitnah. Saudara dia masuk penjara. Mungkin Yusuf bertanya-tanya lagi, kalau Tuhan baik, kenapa saya harus masuk penjara? Kalau Tuhan memang punya rencana indah, kenapa saya harus difitnah? Padahal dia kerja yang baik, dia tidak pernah melakukan apa yang difitnahkan oleh Tante Poti. Gak mudah, saudara. Di dalam penjara, saudara bisa bayangkan, sudah ngalami human trafficking. Jadi budak, bukan naik, malah turun jadi napi. Setelah jadi napi, dia menghadapi tantangan hukuman yang berat. Karena dia difitnah, hampir memperkosa seorang petinggi dari Mesir. Saudara, di tengah-tengah penjara dia mengalami masa-masa penahanan yang berat. Dia menolong orang lain, dan waktu dia menolong orang lain, dia pun dilupakan waktu dia menolong. Tapi dengarkan baik, saudara, janji Tuhan itu selalu iya dan amin. Anda percaya itu? Seakan-akan bagi orang lain gagal, bagi orang lain failed, bagi orang lain mengecewakan. Tapi dengarkan ini, Tuhan tidak pernah ingin mengecewakan Anda dan saya. Tuhan itu setia terhadap firman-Nya. Dia setia terhadap janjinya. Mungkin hari ini Anda mengalami masa-masa yang berat yang harus Anda lewati di masa pandemi ini. Anda mungkin melewati satu rencana-rencana yang tidak pernah Anda pikirkan di tahun-tahun sebelumnya. Dan tiba-tiba Anda menghadapi satu tekanan yang tidak mudah. Tapi saya ingin beritahu, Tuhan tidak ingin pernah mengecewakan Anda. Sampai Yusuf waktu dia diangkat jadi Perdana Menteri, dia berkata begini, manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan selalu mereka-rekakan yang baik. Amin, saudara. Saya ingin ajak saudara hari ini berkata sama-sama, iya, Yesus baik. Amin. Iya, Yesus baik. Iya, Yesus baik. Dia baik buat saya. Mungkin ada bisnis yang tiba-tiba harus tutup hari ini. Anda gak pernah pikir kenapa Tuhan? Mungkin Anda bertanya, Tuhan salahku apa? Mungkin hari ini Anda harus melewati satu proses di mana penyakit ada dalam tubuhmu dan Anda bertanya, kenapa penyakit ini mesti datang dalam hidupku? Anda mungkin bertanya, Anda punya rencana pendidikan ke depan dan tiba-tiba tahun ini seakan-akan rencana itu buyar. Dan Anda berkata, aku gak tahu tahun depan mau jadi apa. Tapi sekali lagi saya ingin ajak saudara berkata gini, ya Yesus baik. Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Amin, saudara. Nah, hari ini saya ingin membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sikap hidup kita ketika rencana Tuhan tidak sama dengan rencana kita.
Saudara, perjalanan hidup saya sampai dengan hari ini ada banyak hal yang saya pikirkan di kepala saya. Dan tiba-tiba ada banyak plan yang tadinya saya ingin capai itu. Saya sempat kecewa, saya sempat marah. Tapi hari ini saya tahu bahwa rencana Tuhan selalu yang terbaik dalam hidup kita. Nah, Pak, pelajaran seperti apa Pak? Sikap hidup seperti apa yang saya mesti bangun? Supaya ketika rencana Allah terjadi dalam hidup kita, sekalipun mungkin rencanamu baik, tapi ketika Tuhan belokkan, ketika Tuhan alihkan, kita bisa berkata, rencana Tuhan selalu yang terbaik. Nah, saya ingin ajak, mari kita membuka Alkitab kita, Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya ingin Bapak Ibu Saudara belajar dari satu kebenaran perikop ini, bagaimana orang yang dalam keadaan yang susah sekalipun, tapi saya ingin beritahu, rencana Tuhan tidak pernah bisa dikalahkan oleh situasi. Rencana Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh keadaan. Rencana Tuhan tetap iya dan amin. Nah, mari kita baca sama-sama. Judul perikopnya adalah Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Kemudian Yesus pergi ke suatu tempat yang bernama Nain. Ada garis bawahi kota itu. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Ayat 12. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Perhatikan ini, anak laki-laki, anak tunggal ibunya atau satu-satunya yang sudah janda. Jadi ibunya sudah janda dan orang ini mati, dan Alkitab berkata, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Anda bisa bayangkan dalam kisah ini, maka ada satu orang janda, punya satu anak laki-laki, dan saudara harapannya itu mati. Saya nggak tahu penyakitnya apa, diakibatkan oleh apa, nggak ditulis jelas Alkitab. Tapi menarik ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Ayat 14. Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ayat 15. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Ayat 16, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Ayat 17 menarik, maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Hari ini kita akan belajar dari satu perikop, bagaimana kisah Yesus membangkitkan seorang anak muda di kota Nain. Saudara, ini satu-satunya cerita di perikop yang cuma dicatat di kitab Lukas. Di kitab Injil yang lain enggak ditulis tentang kisah ini. Dan waktu saya merenungkan, Tuhan berkata gini, mari kita belajar, punya sikap hidup. Mari kita belajar sebuah pelajaran yang penting. Ketika rencana kita dibelokkan dan enggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, jangan pernah mudah putus asa. Tapi percayalah, Tuhan bisa buat selalu bahwa rencananya yang terbaik buat setiap kita. Pelajaran apa saja Pak yang saya bisa belajar dari Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Pelajaran yang pertama saudara, kalau Anda memperhatikan tadi setiap kebenaran yang kita baca, maka saudara di ayat 11 sampai 12 dikisahkan bahwa Yesus dalam sebuah perjalanan dia melewati sebuah kota yang bernama Nain. Saudara, kota Nain bukan kota yang besar, bukan kota yang metropolitan, tapi kota Nain adalah kota transisi. Kota Nain adalah kota di mana kota menjadi kota transit bagi sebuah perjalanan ke kota besar lainnya. Tapi menarik buat saya, arti kata Nain saudara dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani disebutkan Nain itu artinya mempesona. Cantik. Saudara, waktu saya merenungkan ini, seperti ada sesuatu yang Tuhan beritahu. Tuhan berkata begini, lihat ya Tuhan tuh bukan saudara jangan berpikir setiap kejadian dalam hidup ini tanpa sebuah sebab. Pasti dalam setiap kejadian yang terjadi Tuhan punya rencana. Waktu dia mengunjungi kota Nain, Nain bicara kota yang mempesona, kota yang cantik, kota yang indah. Dengan kata lain saya berpikir, saya membayangkan
Orang-orang yang tinggal di kota Nain harusnya adalah orang-orang yang paling bahagia. Anda setuju dengan itu? Karena setiap kata Ibrani itu identik dengan keadaan physically yang terjadi. Jadi kalau kotanya itu mempesona, kota yang cantik, berarti tempat itu menjadi tempat yang indah, yang enak untuk ditinggali. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ayat-ayat ini menuliskan di tempat yang indah, di tempat yang mempesona, di tempat yang bagus, ada seorang janda yang anak laki-lakinya satu-satunya mati. Nah, Anda bayangkan begini. Saya ingin jelaskan lebih dalam. Anda bayangkan gini, dia seorang janda. Berarti tidak punya kemungkinan untuk bisa melahirkan lagi. Karena dia seorang janda. Dan saudara bisa bayangkan, dia punya anak cuma satu. Berarti nggak ada harapan yang lain. Dan Anda mulai renungkan lebih dalam. Udah janda, dia nggak bisa punya keturunan lain karena dia janda. Kedua, dia punya anak satu-satunya. Dan anak satu-satunya ini adalah laki-laki. Laki-laki bagi orang Israel adalah penerus keluarga, penerus sebuah generasi, penerus sebuah kehormatan. Dengan kata lain hari itu, janda ini mengalami satu peristiwa yang tidak mudah di dalam hidupnya. Mungkin kalau dia bisa berkata seperti peribahasa, udah jatuh, ketimpa tangga, masuk got, dikejar anjing, saudara. Artinya dia mengalami masalah yang bertubi-tubi dalam hidupnya. Udah janda, anaknya cuma satu, laki-laki, mati pula. Berarti nggak ada harapan ke depan bagi keluarga ini. Tidak ada sukacita lagi, tidak ada kehormatan bagi keluarga ini yang bisa dilanjutkan. Karena anaknya sudah mati. Makanya kalau Anda membaca, janda ini ditemani oleh rombongan-rombongan yang ada. Karena janda ini sangat bersedih hatinya. Dia sangat susah hatinya. Saudara, mungkin penderitaan yang Anda alami belum seberat janda ini. Karena betul-betul janda ini sudah seperti orang yang lonely. Dia tahu kalau anak itu mati berarti nggak ada harapan lagi buat penerus keluarganya. Karena dia nggak menikah. Dia janda, anaknya cuma satu, nggak ada harapan lagi. Saudara, bersyukurlah ayat ini saudara nggak berhenti cerita soal sebuah kesedihan. Saya berdoa hari ini mungkin Anda diperhadapkan pada satu keadaan di mana Anda dalam keadaan sedih, kecewa, tekanan, problem yang berat. Tapi jangan berhenti sampai di sana. Jangan stop di sana. Saya ingin ajak Anda melihat kebenaran firman Tuhan berkata, ketika janda itu bersama dengan rombongannya, bersama-sama ingin menguburkan sang anak. Ayat yang berikutnya dikatakan gini, janda itu bertemu dengan rombongan Yesus. Wow, kabar baik. Janda ini saudara di dalam kesedihannya, di dalam ketakutannya, di dalam kepanikannya, di dalam keputusasaannya. Dia berjumpa dengan rombongan Yesus. Ini pelajaran yang sangat penting bagi saya di dalam kehidupan ini. Bagaimana sikap hidup bisa melihat sebuah rencana Tuhan yang makin indah. Seperti Yusuf tadi. Ketika Anda dan saya bisa berjumpa dengan rombongannya Yesus. Saudara, ada banyak orang Kristen tuh tuntut Tuhan. Tuhan, mana jawaban doamu? Kenapa kok enggak aku dijawab doaku? Tapi Tuhan sebenarnya ingin bukan cuma sekedar Anda tuntut jawaban doa. Kekristenan yang terpenting adalah bagaimana Anda ngalami zaman Tuhan lebih penting daripada sekedar jawaban doa. Ini pelajaran yang sangat penting yang kita mesti belajar. Saudara, ada banyak orang minta doanya dijawab. Salah enggak? Enggak salah, karena firman Tuhan berkata ketuklah pintu akan dibuka. Carilah maka engkau akan menemukan. Enggak salah berdoa, berserulah maka Tuhan akan mendengarkan seruanmu. Tetapi saudara, saya ingin ajak, kalau Anda cuma tuntut Tuhan, ini jawaban doanya kenapa enggak dijawab? Saudara, jangan berhenti jadi orang Kristen yang cuma sekedar bisa menuntut. Tuhan, kenapa kok pekerjaan yang aku rindukan kok gagal? Tuhan, kenapa dan kenapa? Jangan cuma tanya kenapa dan kenapa. Tapi belajarlah hari ini. Orang yang bisa mengerti rencana Tuhan adalah orang yang bisa mengalami jamahan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, orang yang bisa mengalami jamahan Tuhan di dalam hidupnya, orang itu tanpa sadar dia bertumbuh semakin dewasa, diangkat Tuhan dalam level yang lebih tinggi, dan ketika dia naik di level yang lebih tinggi,
Dia bisa mengerti setiap persoalan-persoalan kenapa harus itu terjadi dalam hidupnya. Dan lalu waktu dia lihat persoalan itu, dia bersyukur. Karena lewat proses itulah hidupnya bisa diangkat dan dipromosi oleh Tuhan. Saudara, kalau Anda membaca Alkitab, Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Rancangan Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada rancangan kita. Saudara, kalau orang tahu rancangan Tuhan lebih tinggi daripada rancangan kita, maka izinkan hidup kita selalu mau dijamah oleh Tuhan. Waktu Anda masuk dalam hadiratnya, Anda mudah ketemu dengan jamahan Tuhan. Waktu Anda menikmati hadirat Tuhan, Anda bisa ketemu dengan kebahagiaan yang sejati. Saudara, saya sering cerita ini. Satu kali kalau saya pergi ke satu tempat gedung tower yang sangat tinggi. Ada beberapa negara yang pernah saya kunjungi dan saya punya kesempatan naik ke tower yang tinggi, saudara. Saudara, waktu saya naik ke tower yang tinggi, maka saya memperhatikan waktu saya di bawah, benda yang ada di sekeliling saya itu kelihatannya tampak besar dan lebih tinggi dari saya. Mobil lebih besar, kereta lebih besar, rumah lebih besar. Tapi waktu saya bisa naik ke tower yang tinggi, di Taiwan itu ada satu tower namanya 101. Itu naik sampai tower yang paling atas. Dulu dia termasuk yang paling tinggi di dunia. Sekarang sudah ada di Dubai yang lebih tinggi. Waktu di atas, saudara, tadi di bawah mobil kelihatannya besar. Rumah kelihatannya lebih besar dari saya. Tapi ketika saya naik, saya bisa lihat mobil itu kelihatan sekarang sangat kecil sekali. Saya berdoa bagian ini penting. Kalau kita bisa dijamah oleh Tuhan, mungkin ada banyak pertanyaan muncul di hati kita. Kenapa begitu? Kenapa begini? Tapi kita bisa berkata, waktu dalam hadiratnya kita bisa temukan satu kebahagiaan, damai dan sejahtera. Katakan sama-sama. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Katakan sekali lagi. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Amin. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Saudara, ini poin yang penting dalam hidup ini. Makanya saya tidak pernah mau lewatkan hari-hari saya tanpa hadirat Tuhan. Kenapa di gereja ini ada mesbah doa? Kenapa di gereja ini ada doa fajar? Saudara, boleh nggak Pak saya minta pokok-pokok doa supaya saya didoakan? Nggak salah, boleh, silahkan. Tapi waktu Anda masuk mesbah doa, jangan cuma menanti jawaban doa, tapi minta Tuhan, jamah aku Tuhan. Waktu Anda di doa fajar bukan cuma pokok-pokok doa yang Anda kirim. Tetapi dalam doa fajar Anda minta Tuhan, jamah aku Tuhan. Lawat aku Tuhan. Karena waktu Anda dijamah oleh Tuhan, maka Anda akan lihat bukan sekedar jawaban doa, tapi hidupmu akan diangkat Tuhan naik. Sehingga Anda bisa lihat rencana Tuhan yang jauh lebih hebat, jauh lebih powerful dalam hidupmu. Sehingga Anda bisa selalu tiap hari, hidupmu tuh bahagia. Hidupmu penuh damai sejahtera. Hidupmu menemukan kekuatan. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Bagian yang kedua, pelajaran apa yang kita mau belajar hari ini? Supaya ketika Tuhan membuat rencana kita seakan-akan tidak terjadi dan Dia mengizinkan rencananya yang terjadi, maka bagian kedua, pelajaran yang kedua adalah ayat yang ke-13. Dia ketemu dengan janda ini dan ada sebuah perkataan yang menarik. Tuhan berkata kepada rombongan itu, khususnya kepada janda itu, jangan menangis. Saudara, coba Anda berpikir sejenak. Yesus itu seorang pribadi yang sangat tahu kebutuhan kita. Dan saudara, Dia memang Allah, tapi Dia juga adalah manusia yang ada di atas muka bumi ini yang bisa merasakan apa yang Anda dan saya alami.
Tapi tiba-tiba di tengah sebuah kesedihan yang terjadi, janda dan rombongannya mungkin lagi menangis terseduh-seduh. Tuhan berkata, jangan menangis. Menurut saya sesuatu yang tidak mudah loh saudara. Tapi kebenaran ini mengajar saya. Apa yang harus kita sikapi ketika rencana Tuhan berbeda daripada yang kita pikirkan. Saudara, Tuhan ajarin gini, ini bagian yang penting. Kalau bagian pertama Anda mengizinkan jamahan Tuhan. Yang kedua, waktu Anda melewati sebuah persoalan, tantangan yang berat. Tuhan tuh ingin ajarin kita, jangan Anda larut dalam dalam kesedihan yang berlama-lama. Seringkali kita berpikir tuh menjadi orang Kristen mental korban. Kita berpikir kita ngalami tantangan yang paling berat dan orang lain gak ngalami seperti yang kita alami. Kita seringkali lihat rumput tetangga lebih hijau dan kita berpikir kita adalah orang yang paling nasibnya tidak baik di atas muka bumi ini. Berhenti saudara, stop berpikir itu. Stop Anda merasa seperti itu. Anda dan saya tidak ada satupun orang yang dilahirkan untuk jadi korban. Anda dan saya dilahirkan untuk menjadi seorang history maker. Seorang pahlawan iman. Mungkin Anda ada kekurangan. Mungkin ada satu tantangan yang berat dalam hidupmu. Persoalan yang sedang menindih dalam hidupmu. Tapi percayalah gini, kenapa Yesus berani berkata jangan menangis. Karena ini pelajaran yang penting saudara. Alkitab pernah berkata 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan dan tantangan-tantangan yang terjadi dalam hidup kita, Anda mesti yakin bisa dilewati dan semuanya itu sesuai ukuran kita. Jadi kalau Anda ngadapin persoalan, ngadapin tantangan, jangan pakai mental korban. Tapi setiap kali Anda menghadapi tantangan, persoalan, kenapa itu terjadi dalam hidupmu? Karena Anda sudah diberi kesanggupan. 1, 2, 3 katakan. Kesanggupan. Sekali lagi 1, 2, 3. Kesanggupan. Saudara, kalau Anda bisa tahu ini, hidup itu apapun yang terjadi, tenang, tenang. Alkitab udah janji loh, pencobaan-pencobaan yang Anda alami 1 Korintus 10 ayat 13 tidak akan pernah melebihi kekuatan Anda. Bahkan dia akan memberikan jalan keluar, dia akan menolong Anda. Kenapa? Karena Anda dan saya pasti sudah diberi kesanggupan. Saudara, tidak ada pertandingan tinju dengan federasi yang benar, maka kelas bulu dilawankan dengan kelas berat. Itu nggak mungkin. Karena badannya udah beda, posturnya beda, beratnya juga beda. Tidak mungkin. Kelas welter ringan, dia harus berhadapan dengan kelas layang, tidak mungkin. Karena setiap kelas ada ukurannya, ada beratnya. Dengarkan ini. Saya berdoa. Kalau Anda hari ini melewati sebuah persoalan, jangan biarkan Anda itu berlarut-larut dalam kesedihan Anda. Jangan biarkan Anda merasa jadi korban. Tapi pelajaran yang kedua ingat, Yesus berkata, jangan menangis. Setiap beban yang terjadi yang Tuhan izinkan di pundak kita, percayalah itu sesuai dengan kesanggupan kita. Saudara, seorang penginjil yang pernah menginjil di Afrika, David Livingstone. Satu kali dia menginjil sampai di Afrika. Dan waktu dia menginjil sampai di Afrika, saudara, tantangan gak mudah. Dia mesti melewati hutan yang lebat di masa itu. Anaknya, saudara, harus mengalami banyak penyakit. Istrinya juga mengalami banyak masalah, penderitaan, pernah digigit oleh hewan liar. Satu kali sebelum dia meninggal, ada sebuah tulisan secari kertas yang dia tulis. Dia berkata gini, bagus kutipannya. Dia berkata gini, Tuhan, tanggungkanlah beban apa saja di pundakku. Asal Tuhan yang menyertai aku. Saudara, jangan takut dengan sebuah persoalan dan tantangan. Karena Anda tidak akan pernah tahu apa yang Tuhan akan buat di dalam hidupmu. Beruntung Yusuf gak merasa jadi korban. Coba Anda bayangkan kalau dia jadi korban, dia berkata, aduh aku ini cuma anak-anak budak, aku ini cuma orang napi. Maka dia tidak akan pernah bisa diangkat Tuhan jadi seorang Perdana Menteri. Saudara, kalau saya berpikir yang sama, maka saya tidak akan pernah bisa hari ini sharing kepada Bapak Ibu. Kalau saya berpikir yang sama, maka hari ini saya gak akan pernah lihat hal yang indah yang Tuhan siapkan dalam hidup ini. Saudara, ada banyak hal terjadi dalam hidup saya gak seperti yang saya pikirkan. Tapi saya ingat persis Tuhan berkata gini, apapun yang aku taruh di pundakmu, percayalah
kau punya ukuran yang pas untuk bisa memikulnya. Engkau punya ukuran yang pas untuk bisa Anda menampung setiap beban dan persoalan yang ada. Doa saya hari ini saudara, jangan berlarut-larut dalam kesedihanmu. Ingat Alkitab pernah berkata, Mazmur pasal yang ke-56 saudara, dia pernah berkata begini. Kalau Anda nangis, ingat, itu air matamu ditampung dalam kirbat Tuhan. Jadi saudara jangan biarkan hari ini, Anda biarkan masalah membuat Anda putus asa. Come on hari ini, Anda raih rencana Tuhan yang hebat. Karena tidak ada hal yang tidak bisa kita pikul. Semua persoalan bisa kita lewati dengan baik. Anak-anak muda, jangan pernah takut terhadap sebuah masa depan. Sekalipun hari ini Anda lihat ada banyak tantangan. Karena setiap tantangan yang terjadi, kau pasti punya kekuatan untuk memikulnya. Apapun bisnis yang Anda siapkan hari ini, mungkin ada persoalan. Jangan pernah kendor. Tapi percayalah, Anda punya kekuatan untuk menanggungnya dengan baik. Bagian yang ketiga, perkataan apa yang Yesus katakan, yang Yesus ajarkan. Sikap hidup apa yang mesti kita belajar. Supaya ketika Tuhan mengubah rencananya, kita mudah mengikuti dia. Bagian yang ketiga adalah di ayat 14a, setelah Yesus berkata kepada janda itu, jangan menangis, maka Tuhan berkata kepada anak muda yang tadi mati, hai anak muda. Saudara, saya stop di kata hai anak muda, lalu ketika saya merenungkan, ada sesuatu yang Tuhan garis bawahi, underline, Tuhan berkata gini, perhatikan kata hai anak muda. Memang yang mati itu anak muda, nggak salah. Tapi ada unsur profetis yang Tuhan mau katakan di hari-hari ini kepada setiap kita. Baik engkau anak muda, atau engkau setengah muda, atau engkau sudah melewati masa muda. Saya mau beritahu kata anak muda berarti bicara tentang sebuah harapan yang ada di depanmu. Sebuah plan yang indah yang sedang ada di depanmu. Tuhan berkata, hai anak muda. Kata hai itu kata perintah. Kalau perintah berarti Yesus berkata dengan tegas, hai anak muda, dia panggil sesuatu. Saudara, anak muda itu kalau Anda membaca semua sejarah histori di dunia ini, maka setiap kali terjadi revolusi di satu negara, pasti yang memulai anak muda. Presiden Soekarno pernah bilang gini, kasih aku 1000 orang tua, maka aku akan mencabut Gunung Semeru dari akarnya. 1000 orang tua. Tapi dia berkata, Presiden Soekarno, kasih aku 10 orang anak muda, aku akan mengguncangkan dunia. Wah, kita pernah ngomong saudara sesuatu yang menarik buat saya. 1 Yohanes 2 ayat 14, kalau nanti Anda baca, renungkan lagi setelah selesai ibadah ini. Maka Anda akan mendapatkan kebenaran firman Tuhan berkata gini, seorang muda itu adalah orang yang kuat. Dan firman Allah itu ada di dalamnya. Wah, saudara ketika kebenaran ini datang, Tuhan ingatan gini. Kalau Anda dan saya dibawa Tuhan ngelihat seakan-akan agendamu berubah. Seakan-akan ada yang cancel. Seakan-akan ada yang pending dalam hidupmu. Hari ini Anda mesti berani ngomong. Seperti Yesus pernah bicara kepada anak muda yang mati ini. Dengarkan ini. Anda mesti yakini bahwa rancangannya Tuhan adalah hari depan. Bukan yang mudah-mudahan ada harapan. Bukan yang setengah ada harapan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Coba ngomong sama saudara suami istri, kalau ada anak-anak mulai ngomong begini, rancangan-rancangan yang Tuhan punya terhadapmu. Sebut namanya masing-masing. Adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan. Nah ini menarik buat saya saudara. Hari depan yang penuh harapan. Ini bagian yang penting, bagian yang ketiga. Saudara, hari ini Anda mesti berkata kepada pengharapanmu. Karena orang yang gak punya pengharapan, dia akan loyo. Orang yang gak punya pengharapan, dia akan lesu. Orang yang gak punya harapan, dia gak punya gairah. Saya berdoa hari ini, di tengah-tengah ibadah online hari ini, apapun keadaanmu, apapun yang terjadi, percayalah Tuhan punya harapan yang luar biasa. Yang sepakat sama-sama katakan, amin. Saudara, satu kali saya itu melihat ketika saya lulus kuliah. Dan waktu saya lulus kuliah, saudara, dapat nilai yang cukup baik. Karena saya jurusan akuntansi, nilainya bagus. Saya berpikir saya pasti punya cita-cita. Setiap anak muda semua punya cita-cita.
Saudara, saya lulus kuliah dengan nilai yang bagus. Maka saya ditawarin kerja di gereja untuk bagian administrasi keuangan di gereja. Saudara, saya berpikir, yang pasti bukan di gereja yang sekarang, bukan di WTC. Saudara, saya berpikir pasti saya diterima. Pasti, kurang apa? Nilainya bagus, jurusan akuntansi, sarjana pula. Dan saya sudah punya background kerja sebelumnya, saudara. Tapi saudara bisa bayangkan, waktu saya ngelamar jadi full timer. Mau jadi full timer aja, saudara. Bisa gagal, saudara. Saya tuh berpikir, jadi full timer aja gagal, apalagi mau jadi general manager. Pasti nggak mudah. Saudara, saya pernah berpikir, waktu saya kerja, nggak dapat di full timer, puji Tuhan, Tuhan alihkan masuk di sebuah perusahaan. Saya pernah berpikir, saya akan mulai merintis di satu perusahaan dengan pekerjaan, dengan rutinitas. Saya berpikir. Tapi nggak taunya perusahaan di mana saya bekerja, saya itu ditempatkan di bidang yang berbeda-beda. Kadang-kadang bidang legal, kadang-kadang bidang personalia, kadang-kadang bidang keuangan, kadang-kadang bidang corporate planning. Bahkan kalau dia buka perusahaan baru, maka saya akan ditempatkan di proyek-proyek itu. Saya sempat ngeluh awalnya. Saya berkata, Tuhan, kayaknya saya jealous nih. Lihat teman-teman saya enak. Satu jalur, naik di posisi jalur itu. Tapi kenapa kok Tuhan pindah saya? Baru jalan setahun, kadang-kadang bos bilang, kamu pindah lagi. Pindah lagi. Saya mesti belajar banyak hal. Orang lain cuma belajar satu hal, saya mesti tahu banyak hal. Saat itu mungkin saya kecewa. Saat itu saya berpikir kayaknya Tuhan gak adil. Tapi kalau hari ini dia tanya saya bersyukur. Saya belajar banyak hal. Saya pernah kerja sebagai hanya cuma angkat telepon, saudara. Jadi operator telepon. Saya pernah ngomong, Tuhan, sarjana cuma angkat telepon. Lalu diajarin marketing. Saya pernah kerja di lapangan, judulnya site manager di Pantai Indah Kapuk. Tapi betul-betul site, lapangan rumput. Bukan pik yang hari ini, tapi pik zaman dulu, saudara. Harus ngawasin rumput. Anda bisa bayangkan, muka yang putih berubah, saudara. Jadi hitam, saudara. Saya bertanya, Tuhan, kenapa saya mesti lewati semua? Hari ini saya bisa berkata, saya bersyukur bisa belajar banyak hal. Karena waktu saya belajar banyak hal, saya tahu, saudara, hari ini saya punya usaha yang saya bisa diperlengkapi Tuhan lewat pengalaman-pengalaman yang pernah saya lewati. Makanya saudara jangan pernah merasa Anda, saudara seakan-akan Anda bilang, Tuhan kok nggak adil? Jangan pernah iri. Ingat saudara, dalam hidupmu setiap kita, Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Bagian yang keempat, apa yang Tuhan katakan? Ini bagian yang terakhir. Apa yang Tuhan katakan kepada janda itu dan anak itu? Yang keempat, pelajaran yang keempat, saudara. Dia berkata kepada anak muda. Setelah dia berkata gini, anak muda. Dia panggil tuh, hai anak muda. Saudara mesti ngomong sama masa depanmu hari ini. Hai masa depan. Anda mesti ngomong terhadap bisnismu hari ini. Hai bisnis. Hai pendidikan. Anda mesti ngomong, hai hari depan. Gak cukup cuma ngomong, hai hari depan. Anda mesti masuk bagian ayat 14b. Yesus berkata, bangkitlah. 1, 2, 3 kita ngomong, bangkitlah. Saudara, Anda mesti ngomong terhadap sesuatu yang mati hari ini. Yang kelihatannya gak sesuai dengan harapanmu, Anda mesti punya iman yang besar. Dan Anda mulai berkata gini, bangkitlah. Setiap persoalan yang terjadi, Anda harus berani berkata, aku harus bangkit bersama dengan Tuhan. Aku harus bangkit bersama dengan Allah di dalam hidup ini. Saudara, kata bangkit ini menarik. Kata bangkit ini bukan sekedar kata perintah, tapi dia sebuah kata kerja. Jadi orang yang bisa menyadari kata kerja, maka rohnya juga akan bekerja dalam hidup ini. Kitab Yesaya pasal 60 berkata gini, bangkitlah dan jadilah terang, sebab terangmu sudah datang. Saudara jangan biarkan hari ini hidup kita berjalan seperti biasa. Di tengah pandemi, di tengah persoalan Anda nggak pernah pikirkan, mungkin Anda menghadapi sebuah persoalan yang baru, yang berat menurut pandanganmu. Saya ingin ajak Anda, orang yang bangkit itu dia bisa mengambil keputusan yang benar di waktu yang tepat. Bukan cuma tahu, tapi mengambil keputusan yang benar di dalam hidupnya. Keputusan apa saja? Anda bukan cuma tahu, tapi hidupi prinsip-prinsip yang Anda sudah tahu. Itu lebih penting.
Anda bisa tahu banyak kebenaran firman Tuhan is good. Tapi kalau Anda nggak ambil keputusan untuk mengikuti prinsip-prinsip kebenaran yang Anda tahu, maka kebenaran itu tidak akan pernah menjadi memerdekakan hidup Anda. Ini poin yang penting. Hari ini izinkan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kembalikan hidupmu berkata, kau mesti bangkit. Karena waktu Anda bangkit, maka Anda akan belajar mengerjakan, mengambil keputusan hal-hal yang benar. Bukan cuma tahu yang benar, tapi mengerjakan bagian-bagian hidup yang benar. Saudara, kalau Anda kerjakan sikap hidup 4 hal ini, ngalami jamahan Tuhan, izinkan jamahan Tuhan terjadi dalam hidupmu setiap hari. Jangan biarkan jamahan Tuhan itu lewat, tapi izinkan Anda dilawat Tuhan setiap hari. Dalam mesbah-mesbah doamu, dalam pertemuan-pertemuan ibadahmu, termasuk ibadah online hari ini. Izinkan setiap kali ibadah online jangan cuma Anda sekedar ibadah rutin, tapi minta Tuhan jamah hidupku, lawat hidupku. Aku mau mengalami hadirat Tuhan yang memerdekakan aku. Dan yang kedua, Anda mulai berkata, seperti Yesus berkata kepada janda itu, jangan menangis. Anda juga berkata dalam hidupmu, apapun yang terjadi, pasti ukuranku, aku punya kesanggupan untuk memikulnya. Jangan pernah merasa mental korban selalu ada dalam pikiran kita. Milikilah mental seorang pahlawan iman yang gagah perkasa. Tapi yang ketiga, seperti Yesus berkata kepada anak muda itu, hai anak muda, hari ini Anda katakan terhadap semua yang sedang terjadi di hidupmu. Buka mata kita dan berkata gini, apapun yang terjadi, Tuhan punya harapan yang luar biasa. Masa depannya itu penuh dengan harapan. Bukan setengah, bukan seperempat. Tapi full power dia punya harapan. Apapun yang terjadi, percayalah Tuhan akan membawa kepada rancangan yang membahagiakan hidupmu. Dia tidak pernah mengecewakan Anda dan mengecewakan saya. Dan bagian yang keempat, izinkan, mari yuk kita bangkit. Ambil keputusan yang benar. Kalau Anda sudah tahu prinsip firman Tuhan yang benar, yuk kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan cuma tahu yang benar, tapi yuk kita ambil keputusan yang benar. Kenapa Pak? Karena waktu Anda bisa melakukan 4 bagian sikap hidup ini, maka saya percaya Tuhan itu punya rencana yang jauh lebih besar dari kesalahan-kesalahan kita. Dari masa lalu kita. Percaya itu saudara. Makanya teruslah berdoa. Minta wisdom. Anda minta new direction. Minta jalan Tuhan. Arah Tuhan. Saya percaya. Bagi Tuhan itu saudara. Sekalipun kelihatannya bagi kita nggak mungkin. Bagi Tuhan selalu dia punya cara yang mungkin. Untuk menolong setiap hidup kita. Jangan pernah menyerah. Sekalipun ada rencana yang berbeda. Serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Izinkan kita mau berkata hari ini, dalam hadiratnya kita mau temukan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Katakan, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Katakan dalam hadiratnya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Yes Lord. Hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Sebelum kita menerima perjamuan hari ini, tundukkan kepalamu dan oleh Anda mulai tatap ke depan. Lihat Tuhan yang besar dalam hidupmu. Lihat Tuhan yang begitu dahsyat. Lihat Tuhan yang begitu ajaib. Yang membuat segala sesuatunya. Jangan pernah takut. Jangan pernah menyerah. Jangan mudah menjadi kecewa. Jangan cuma tuntut Tuhan. Kenapa Tuhan gak jawab doaku?
Rasanya tantangan ini terlalu berat menimpa aku. Saudara, bangkitkan rohmu hari ini. Oh masyandana ralabatak. Bangkitkan rohmu hari ini di tengah-tengah ibadah online hari ini. Saya percaya bukan kebetulan siapapun Anda yang mendengar kebenaran ini. Tidak ada jarak yang bisa memisahkan kuasa dan hadirat Tuhan. Kalau itu Anda, mungkin Anda sedang bergumul dengan pekerjaanmu yang begitu berat. Bisnis yang baru yang akan Anda mulai. Pendidikan yang akan Anda pilih hari ini. Mungkin Anda di tengah-tengah sebuah persimpangan dan keraguan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Anda berkata, Tuhan, ampuni aku kalau aku ragu. Ampuni Tuhan kalau aku seringkali kecewa. Kenapa? Ada banyak pertanyaan. Bahkan Tuhan gak jawab hari ini. Izinkan hari ini kuasanya menerobos hidupmu. Oh Ramasyantara Labataka. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap tangan yang terangkat di rumah-rumah, di tempat-tempat dimanapun mereka berada hari ini, Tuhan akan menjamah mereka. Tuhan akan menyembuhkan mereka. Tuhan akan melawat mereka. Supaya hari ini kami menerima sesuatu yang baru yang Tuhan siapkan. Rancanganmu yang penuh harapan. Rancangan hari depan yang luar biasa yang kami bisa nikmati. Mari persiapkan perjamuan kudus di rumahmu. Persiapkan roti di tangan kita. Kita mau nikmati Tuhan hari ini lewat perjamuan kudus. Saya percaya waktu Dia hadir dalam hidup kita, Dia akan melakukan perkara-perkara yang baru dalam hidup ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kita, tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan hari ini adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari siapkan cawan anggurmu di hadapan Tuhan. Angkat di hadapan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah ia makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita bersyukur adalah lambang persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman yang percaya dalam nama Yesus. Mari kita hampiri Tuhan. Kita datang sama Dia. Dia rela mati buat saudara dan buat saya. Tidak ada alasan bagi Tuhan untuk mengecewakan Anda dan saya. Dia Tuhan yang terlalu baik. Yes. Ya. Kalau hari ini Anda datang suami istri, ada anak-anak di situ, gandeng tangan sama-sama. Anda mengucap syukur sama Tuhan hari ini. Izinkan rohnya terus berkuasa. Rohnya terus berbicara dalam hidupmu hari ini. Karena tidak ada tempat yang paling aman, tidak ada tempat yang paling indah. Semua bisa bergoncang. 1.000 orang boleh rebah di kirimu, 10.000 orang rebah di kananmu. Tapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan tetap terbang lebih tinggi bersama-sama dengan Dia. Waktu Anda gandengan tangan, sama-sama kita katakan dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Katakan dengan iman yang teguh. Yes. Ada damai dan sejahtera dalam hadirat-Nya. Ku temukan iman kekuatan dalam hadirat-Nya. Ku temukan kasih-Nya. Lebih dalam lagi katakan dalam hadirat-Nya. Yes. Anda nikmati itu. Oh masyandana karala batakai.
Tuhan, Kau segalanya buat kami. Yes. Kami temukan iman kami dan kekuatan yang baru. Kami tahu ada kasih yang sejati, yang dahsyat dan hebat. Sekali lagi, dengan iman yang percaya, dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Hari ini Tuhan, kami tahu kebenaran-Mu akan membuat kami jalan lebih kuat. Kebenaran-Mu akan memerdekakan jalan-jalan hidup kami. Kami bersyukur di masa-masa ini, kami yakin kami punya Tuhan yang luar biasa. Pemeliharaan-Mu sempurna. Bahkan di tengah-tengah masa ini terus kami percaya Indonesia tetap bisa dilawat Tuhan. Indonesia pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan kami akan lihat Indonesia diselamatkan di semua jurang resesi. Karena ada Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Berkati semua anak-anak-Mu. Mereka yang bekerja, berkati pekerjaan mereka. Mereka yang usaha, berkati usaha mereka. Mereka yang pelayanan, berkati pelayanan mereka. Mereka yang sedang hari ini merencanakan sesuatu, biar Kau bawa mereka masuk dalam dimensi Allah. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu terus sempurna. Bahkan gereja-Mu yang ada hari ini, WTC, yang ada Engkau persiapkan gereja ini jadi berkat buat banyak orang. Jadi berkat bagi kota, komunitas, bahkan bagi bangsa Indonesia. Kuatkan gembala kami, kuatkan wakil gembala, kuatkan Tuhan semua pengerja, supaya kami terus berjalan dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Kami percaya berkat-Mu menudungi kami. Mari angkat tangan kananmu, angkat hatimu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka diberkatilah hidupmu, keluar masukmu, kota ladangmu, bakul dan adonanmu, lumbung-lumbungmu akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Berkat yang berasal dari Allah Bapa, berkat Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai semua kita, menyertai keluargamu, hidupmu dan masa depanmu mulai hari ini, bahkan sampai Yesus datang kali kedua menjemput semua di awan-awan yang permai. Kita yang percaya, ayo sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang kita terima hari ini. Saya percaya kebenaran firman tersebut dapat memerdekakan hidup kita. Dan terima kasih untuk saudara-saudara semua yang telah bergabung dalam ibadah Church Online GBI WTC Serpong. Kami berterima kasih kepada saudara dan kami ingin mengundang saudara-saudara yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah Church Online untuk kembali bergabung di minggu depan. Dan kami juga ingin menyambut buat saudara semua yang baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saudara. Kami berterima kasih dan kami bersyukur atas kehidupan saudara dan kami ingin mengucapkan selamat datang di dalam keluarga kerajaan Allah. Kami ingin menjadi partner saudara di dalam perjalanan iman saudara. Oleh karena itu saudara dapat menghubungi kami melalui apps, melalui hotline, melalui sosial media, atau saudara dapat klik di link yang ada di description, yang ada di video ini. Kami sangat-sangat ingin terhubung dengan kehidupan saudara. Dan kami juga mengundang untuk saudara yang punya kesaksian hidup, saudara yang punya kesaksian yang bisa dibagikan. Kami ingin mengundang agar saudara mengirimkan video singkat mengenai kesaksian tersebut melalui email di gbiwtcserpong.church@gmail.com. Sekali lagi, gbiwtcserpong.church@gmail.com. Terima kasih saudara, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan.
Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta. Sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakostal, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu,
Apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.